أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahmatillah, kita lanjutkan pembahasan tentang perjalanan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya. Kali ini di bagian kedua kita akan mendengar tema mengenai kunci sukses dakwah Rasul. Bagi yang belum mendengarkan bagian pertama, silahkan kembali ke video yang sebelumnya. Bagi yang sudah, mari kita lanjutkan pembahasan tema tentang kisah Nabi Muhammad bagian kedua berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan, ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung, nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha, Allah Azza wa Jalla. Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, jam 3 pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang Ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai, karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dulu ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu, jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor, yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsap ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender. Orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini?
Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entoh ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Alhamdulillah, itulah bagian kedua dari video yang kita angkat tema tentang kisah Nabi Muhammad. Di sini kita telah mendengar bersama-sama, walaupun Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah, tapi dia dalam berdakwah itu memang tidak pernah main-main dan tidak pernah mau lepas dari backingannya yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah tidak berpangku tangan kepada manusia. Kita tahu sendiri bagaimana pamannya sendiri yang menampuk kekuasaan di kota Mekah dan Madinah pada saat itu sangat benci dengan dakwah Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya berkeyakinan bahwa Allah akan membantunya. Itulah kunci sukses dakwah Rasul, yang bagi Anda pendakwah atau bagi Anda para ustadz, bagi Anda yang para penyiar, dan mungkin MB3 sendiri ada bagian kecil di dalamnya. Semoga video tadi bisa memberikan semangat untuk kita semua untuk bisa menjadi motivasi yang akan kita jalankan dalam berdakwah untuk menyiarkan agama Allah. Ambil baiknya, bang buruknya, pamit mundur. Kita ketemu lagi di bagian ketiga yang ada yang mengambil tema tentang sebab dakwah Rasul begitu menarik. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita ikuti video yang berikutnya, part 3, kisah dari Nabi Muhammad. MB3 pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la